Baik, para jemaah sekalian, karena waktu ya, kita sambil tunggu jamaah yang lain bisa bergabung, join di acara kita di malam hari ini. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mari kita mulai kajian itikaf online kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita membaca basmalah kita berusaha untuk meniatkan hadirnya kita dalam ruang online ini via Zoom ini menjadi nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih malam ini adalah malam ganjil ya. Bahkan ada keterangan bahwa ketika malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat ya insyaallah mudah-mudahan disitulah malam Lailatul Qadar ya. Jadi mudah-mudahan kita luruskan niat kita, hadirkan hati kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Mungkin nanti insyaallah tema kita hari ini terkait dengan bagaimana kita meraih gitu ya agar kita nantinya untuk mati dalam husnul khotimah. Tentu ini hal yang sesuatu yang mungkin sebagian dari kita sudah bicara namanya kematian ya, sesuatu yang mungkin menakutkan bagi sebagian orang. Namun tentu ini sebuah kemestian, keniscayaan, hingga masalahnya kapan waktunya dan sebagainya. Tapi bagi kita bagaimana kita mempersiapkan dengan maksimal, dengan tadi tema besarnya adalah bagaimana kita agar Allah Subhanahu wa taala ya nantinya mematikan kita dalam husnul khotimah begitu ya. Bagaimana caranya dan untuk apa keutamaannya atau fadilahnya ya. Kenapa kita harus berharapkan untuk mati dalam kondisi husnul khotimah. Dan mungkin nanti akan dipaparkan oleh Ustadz Nurdin. Alhamdulillah beliau sudah hadir di ruang Zoom kita. Mungkin tidak berpanjang kalam, Ustadz, sepertinya kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Mudah-mudahan nanti jamaah lain bisa bergabung. Dan kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu fillah rahimakumullah, para satis, para sesepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ganjil malam hari ini mudah-mudahan ini adalah penghantar dari bagaimana di malam ini Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan insyaallah malam ganjil kita ini dengan datangnya malam Lailatul Qadar insyaallah. Kita berharap bahwa ini akan menjadi bagian dari apa yang kita inginkan dalam puasa di tahun ini. Ya. Mohon izin untuk share screen. Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Oh, sudah. Sudah. Ya. Ya.
Sebentar. Ya, sudah terlihat ya? Sudah, Ustaz, sudah. Ya, alhamdulillah. Merencanakan husnul khotimah atau meraih husnul khotimah. Ya. Setiap kita pasti mendambakan akhir dari kehidupan kita ini dengan kebaikan. Itulah kenapa kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari akhirnya. Ya. Akan seperti awalnya apapun itu nanti akan lebih kepada tergantung di ujungnya. Kita berharap bahwa awal kita adalah baik dan ujung kita jauh lebih baik lagi. Tapi apapun itu, setiap kita ada keterbatasan terkadang. Hanya saja kita berharap bahwa dengan segala macam keterbatasan kita itu, kita tetap mendapatkan ujung yang baik, yaitu husnul khatimah. Karena orang-orang yang kemudian akan dihusnul khotimahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang beruntung. Ya, dengan segala macam tanda-tandanya. Boleh percaya boleh tidak, dari jenazah yang kami urus, kebetulan kami diamanahi di Yayasan Titian Melati yang di dalamnya ada unit pengurusan jenazah. 60% lebih dari wajah-wajah orang yang Allah matikan saat kami mengurus, itu ada dalam kondisi wajahnya yang nggak enak dipandang mata. Cenderung untuk ditutup lah. Kenapa? Karena ini bagian dari aib seseorang, apalagi ini akhir dari kehidupan seseorang. Hampir pasti wajah-wajah yang nggak enak dilihat di akhir kematiannya, hampir pasti ini adalah tanda dari su'ul khotimah seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Itulah perlunya kenapa dalam konteks pengurusan jenazah, yang lebih diutamakan dan yang paling utama adalah yang mengurus pihak keluarga. Ya, pihak keluarga, bukan petugas yang ada di masyarakat atau orang lain. Kenapa? Minimal ada beberapa pertimbangan. Pertama, masalah aib tadi, masalah aurat. Ya. Masalah aurat ini hari ini sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang dipertimbangkan oleh seseorang dalam pengurusan jenazah. Terkadang betul memang ketika ada seorang wanita atau seorang ummahat yang meninggal, yang mengurus adalah ummahat juga. Tetapi pada saat menggotong dari tempat memandikan ke tempat mengkafani, selalu kemudian yang melakukan adalah bapak-bapak. Ya, pihak keluarga nggak peduli lagi itu, ya, bahwa dia mahram atau tidak. Padahal jelas-jelas kondisi seseorang yang baru saja dimandikan untuk kemudian dikafani, itu tidak ada lapisan lagi penutup kecuali penutup itu sendiri. Sementara bagian bawahnya itu adalah badan atau jasad dari jenazah akhwat atau ummahat tersebut. Jadi langsung berhubungan, bersentuhan. Nah, ini yang sebetulnya dihindari. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan seandainya ada seorang wanita meninggal, ya, yang di sana tidak ada lagi wanita yang sejenis maupun kemudian mahramnya, maka tayamumkan saja. Begitu juga sebaliknya, seandainya ada laki-laki meninggal di satu kaum, satu tempat, sementara tidak ada mahram dan yang sejenis, maka tayamumkan saja. Rasulullah SAW mengatakan ini bukan semata-mata bahwa ini adalah bentuk kemudahan, tidak. Ya, mensimplifikasi satu proses yang paling rumit dalam pengurusan jenazah. Ya.
Yang paling rumit dalam urusan jenazah adalah memandikan. Tetapi ketika kemudian ada sesuatu yang dipertaruhkan di sana dan pertaruhan yang kemudian dipertaruhkan, sesuatu yang dipertaruhkan adalah sesuatu yang paling prioritas yaitu aurat, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa tayamumkan saja. Ya. Kemudian yang kedua, ya, aurat masalah kematiannya. Ya. Ada orang-orang yang kemudian secara physically itu ada cacat atau ada sesuatu yang memang harus ditutup, tidak untuk kemudian diperlihatkan kepada umum. Maka tidak ada orang yang paling bisa menutup aurat, yang paling bisa menutup aib dari seseorang kecuali adalah pihak keluarga. Ya. Nah, aib yang kedua atau aurat yang kedua adalah tentang proses kematiannya itu sendiri. Ya. Orang yang kemudian mati dalam kondisi sebagaimana tadi saya sampaikan, wajahnya ada dalam kondisi yang menunjukkan rasa sakit yang luar biasa, sampai-sampai kemudian kita sulit untuk membayangkan bisa berlama-lama memandang wajah yang seperti itu. Ya, ini hampir pasti sesuatu yang harus kemudian ditutup. Maka sering saya kemudian minta izin ya kepada pihak keluarga. Ketika mendapati ada wajah dari orang yang meninggal dunia itu, dari orang yang wafat itu ada dalam kondisi yang wajahnya nggak enak dipandang, maka langsung kemudian ditutup, tidak untuk kemudian dibuka. Sementara sunnahnya ketika seseorang melayat atau bertakziah adalah dibuka wajahnya, ya, untuk bisa mendapatkan pelajaran. Tapi pelajaran apa yang kemudian didapatkan ketika kemudian wajah dari jenazah ini adalah sosok jenazah dengan wajah yang nggak enak dipandang. Sesuatu yang harus ditutup ini. Sesuatu yang aib. Ya. Dan biasanya petugas di masyarakat, mereka nggak mau tahu wajahnya enak dipandang atau tidak. Begitu kemudian ada beberapa pihak keluarga yang belum melihat, itu wajahnya dibuka begitu.